Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman, para pemirsa dan juga para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam masalah fikih munakahat, yang mana pada video-video sebelumnya kita telah merampungkan pembahasan dari kitab Fathul Qorib tentang masalah zihar. Maka pada kesempatan kali ini pembahasan kita masuk pada fasal yang baru, yang mana sebenarnya fasal yang baru ini, fasal setelah pembahasan tentang zihar, adalah pembahasan tentang li'an. Namun karena li'an ini memiliki kaitan erat dengan qadzaf, sehingga di dalam kitab Fathul Qorib fasal yang kali ini diberikan judul dengan faslun fi ahkamil qadzfi wal li'ani. Fasal yang membahas tentang sekelumit hukum-hukum dan permasalahan seputar qadzaf, sekaligus juga hukum-hukum yang berkaitan dengan li'an, karena memang pembahasan tentang li'an ini adalah pembahasan yang utama. Walaupun nanti di dalam kitab Fathul Qorib itu sendiri pada bab hudud akan ada pembahasan yang lebih spesifik tentang masalah qadzaf. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video yang sekarang ini, kita sebagai umat Islam terutama penting untuk mengerti, penting untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan qadzaf, begitu juga apa yang dimaksud dengan li'an. Karena di masa-masa seperti sekarang ini, di hari-hari seperti sekarang, banyak kita menyimak, banyak kita melihat teman-teman kita dari kalangan umat Islam, mereka ini memunculkan ungkapan-ungkapan yang mereka merasa ungkapan ini tidak ada masalah. Padahal sebenarnya kalau itu diteliti lebih mendalam, terutama dari sudut pandang syariat, bahwa ungkapan-ungkapan ini memiliki konsekuensi yang besar di dalam pandangan syariat, yaitu ketika ungkapan-ungkapan ini termasuk dalam ungkapan-ungkapan qadzaf. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas tentang masalah qadzaf itu sendiri, kita perlu untuk mengetahui tentang apa pengertian qadzaf, sekaligus juga apa pengertian tentang li'an, karena memang fasal yang akan kita baca pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada masalah li'an. Dalam kaitannya dengan masalah li'an, ya, tentang masalah li'an ini, pensyariatan, munculnya syariat tentang li'an itu sendiri, yang mana li'an ini sebenarnya adalah ketika ada seorang suami yang dia itu mendapati istrinya sedang melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laki-laki lain, tidur bersama dengan laki-laki lain, yang sebenarnya hubungan ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kondisi tersebut si suami tidak memiliki saksi yang cukup untuk bisa menyatakan bahwa istrinya telah melakukan perbuatan yang haram, yaitu perbuatan zina dengan laki-laki yang lain. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kondisi yang seperti ini, sedangkan si suami ini tidak memiliki saksi yang cukup untuk menetapkan bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, maka disitulah kemudian si laki-laki ini memiliki kesempatan untuk menyalurkan atau memberikan ungkapan tentang li'an kepada si istri, sehingga nanti si istri pun juga memiliki wewenang, memiliki hak membalas li'an suaminya atau tidak membalas li'an dari si suami. Nah,
Dari sekelumit definisi tentang li'an itu sendiri, kita bisa mengambil satu kesimpulan pertama bahwa memang li'an itu berangkat dari masalah qadzaf terlebih dahulu. Yang mana qadzaf itu sendiri dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan bahwa yang namanya li'an itu adalah memunculkan tuduhan. Memunculkan yang namanya qadzaf itu adalah memunculkan tuduhan kepada orang lain. Walaupun itu kepada istrinya sendiri atau kepada suaminya sendiri, bahwa orang lain tersebut telah melakukan perbuatan zina dengan orang lain. Artinya hubungan badan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang memunculkan ungkapan-ungkapan seperti ini, sedangkan dia itu tidak memiliki jumlah saksi yang cukup, yaitu 4 orang saksi, yang mana keempat orang saksi tersebut betul-betul melihat bahwa mereka berdua telah melakukan perbuatan zina, bahkan disyaratkan juga sebagaimana polpen ini masuk ke dalam tutupnya seperti ini. Sehingga kalau tidak sampai seperti itu, artinya pelaku yang dituduh ini hanya sebatas, mohon maaf misalkan hanya telanjang berdua misalkan, maka tuduhan zina tidak bisa ditetapkan kepada orang yang dituju. Dari sinilah kemudian para pemirsa dan juga para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, penting bagi kita semuanya supaya menjaga lisan kita, menjaga mulut kita dari memunculkan ungkapan-ungkapan yang sekiranya ungkapan tersebut merupakan ungkapan-ungkapan qadzaf, yaitu menuduh orang lain melakukan perbuatan zina padahal kita tidak pernah melihatnya sendiri. Atau bahkan mungkin mohon maaf, kita melihat mereka berdua sedang melakukan di kamar berdua, melakukan perbuatan kholwah di kamar berdua. Namun kalau misalkan mereka berdua di dalam kamar itu tidak pernah kita lihat melakukan hubungan tersebut, maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba-hamba Allah, sangat dilarang keras menuduh mereka berdua telah melakukan perbuatan zina. Karena persyaratan bolehnya penetapan orang lain melakukan perbuatan zina harus betul-betul melihat bahwa zakar si laki-laki betul-betul masuk ke dalam farjinya si perempuan. Dan itu pun tidak bisa hanya 1 orang yang melihat. Harus setidaknya ada 4 orang yang melihat sehingga perbuatan zina itu bisa ditetapkan kepada orang yang dituju. Jika seandainya saksi atau orang yang menyaksikan peristiwa itu tidak sampai 4 orang, hanya 1 orang, hanya 2 orang, hanya 3 orang, apalagi masih katanya dan katanya, infonya, beritanya, dan seperti ini terus-menerus, itu masih belum bisa dianggap sebagai satu ketetapan yang bisa menuduh orang tersebut melakukan perbuatan zina. Ketika ada orang yang memunculkan ungkapan-ungkapan tanpa adanya saksi yang cukup, maka mereka yang melontarkan ungkapan-ungkapan itu termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan qadzaf. Dan ini tentu saja merupakan tindakan-tindakan yang termasuk dosa-dosa besar, dan itu sangat dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita melakukan duduk-duduk bersama teman-teman kita, kita duduk-duduk kumpul-kumpul dengan tetangga-tetangga kita, lalu karena saking asiknya berbicara di situ, sehingga kemudian ada hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk kita sampaikan, tidak patut untuk kita bicarakan, namun kemudian itu terlanjur terlontar dari lisan kita, terlanjur muncul dari mulut-mulut kita, padahal apa yang kita sampaikan, kita sedang membicarakan kehormatan orang lain dengan nada yang tidak nyaman, sehingga kehormatan orang lain itu menjadi rusak, kehormatan orang lain itu menjadi hancur di kumpulan-kumpulan yang sedang kita datangi atau kita berada di kumpulan tersebut. Kalau sekiranya kehormatan tersebut merupakan kehormatan tentang sifat iffah seseorang,
Artinya orang ini tidak bisa ditetapkan melakukan perbuatan zina, lalu kemudian kita membicarakan bahwa katanya si fulan ini melakukan perbuatan zina dengan perempuan ini, atau perempuan ini telah melakukan kumpul kebo dengan laki-laki lain yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berapa kali kita sering memunculkan ungkapan-ungkapan seperti ini tanpa kita sadari bahwa ungkapan-ungkapan ini merupakan ungkapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari apa yang barusan saja kita bahas, barusan yang kita baca, dan juga kita menilik kepada peristiwa yang banyak terjadi di sekeliling kita semuanya, terutama mohon maaf bagi kalangan perempuan, bagi kalangan muslimah-muslimah yang sering melakukan kumpulan-kumpulan lalu kemudian memunculkan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Penting bagi kita semuanya para umat Islam, penting bagi kita semuanya sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengerti tentang ketentuan-ketentuan qadzaf, dan juga kita penting untuk pandai-pandai menjaga lisan kita, menjaga mulut kita dari ungkapan-ungkapan yang tidak baik, terutama ketika kita membicarakan kehormatan orang lain. Karena dengan kita memahami seperti apa ketentuan qadzaf, ini bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan-perbuatan dosa yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari sebelumnya telah mengingatkan kita semuanya bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda bagusnya Islam seseorang, termasuk tanda bahwa kondisi agama seseorang itu dalam keadaan yang baik, yaitu ketika orang tersebut mau dan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan, meninggalkan ucapan-ucapan yang sekiranya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Apa kira-kira manfaat yang bisa kita terima ketika kita itu membicarakan kehormatan orang lain? Entah itu artis-artisnya, entah itu public figurnya, entah itu pejabatnya dan lain sebagainya, terutama ketika kita membicarakan mereka itu tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina. Sehingga ketika kita memang tidak memiliki saksi yang cukup, maka hendaknya kita tidak masuk dalam ranah ucapan-ucapan yang seperti demikian. Daripada kita sendiri yang berdosa, biarkan urusan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat-riwayat hadis, satu ketika pernah ada seorang sahabat perempuan yang dia ini tiba-tiba datang ke samping Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana orang yang datang ini, seorang sahabat perempuan ini tiba-tiba datang dan mengucapkan, "Ya Rasulullah, aqim alayyal hadda." Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tolong hukum saya. Kanjeng Nabi Muhammad ketika mendengar permintaan yang seperti ini, beliau pun kaget dan bertanya, "Apa kira-kira yang telah kamu perbuat?" Si perempuan ini mengaku di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melakukan perbuatan zina, padahal dia sudah memiliki suami. Saat seperti itu, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menanggapi, merespon pernyataan si sahabat perempuan ini hanya dengan mengatakan, "Mungkin kamu hanya berciuman saja." Lalu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berpindah tempat dan diikuti oleh si perempuan ini, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aqim alayyal hadda." Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, hukum saya. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad merespon untuk yang kedua kalinya, "Mungkin kamu hanya sebatas berpelukan saja." Lalu Kanjeng Nabi berpindah tempat lagi, sahabat perempuan ini kemudian mengikuti Rasulullah dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aqim alayyal hadda." Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW meresponnya, "Mungkin kamu hanya tidur bersama saja, tidak sampai melakukan perbuatan zina." Lalu ketika itu sahabat perempuan ini benar-benar mengaku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain selain suaminya. Barulah saat itu Rasulullah SAW mau untuk memberikan hukuman kepada perempuan tersebut. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW seperti itu, sebagaimana juga ini telah disampaikan oleh para ulama, bahwa seandainya orang pelaku itu sendiri mengaku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina,
itu pun tidak langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita hanya sebatas mendapatkan informasi, kita hanya sebatas mendapatkan berita dari media-media sosial, dari televisi, atau mungkin dari kabar burung yang ada di sekeliling kita bahwa si fulan melakukan zina dengan fulanah, atau fulanah melakukan perbuatan zina dengan si fulan. Maka hendaknya kita tidak perlu merespon kabar burung yang seperti ini, tidak perlu merespon berita informasi dari media sosial yang seperti ini, karena khawatir kita kalau kemudian merespon bahkan mungkin membicarakannya dengan teman-teman kita sendiri, justru itu akan menyeret kita kepada perbuatan qadzaf yang jelas-jelas qadzaf ini merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya yang bisa kita kaji dan kita ulas pada kesempatan kali ini, yang harapannya dengan kita menyimak, dengan kita mempelajari tentang sekelumit hukum-hukum tersebut, kita bisa lebih menjaga diri kita, bisa lebih menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang justru akan menyeret kita kepada dosa dan juga siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan dan ucapan-ucapan yang bisa mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat dan bisa mendapatkan kecintaan dari junjungan kita, idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.